Department of Civil Engineering, Institute Science and Technology Pradita ya, di BSD, kemudian juga lecture di Departemen Civil Engineering di Institut Teknologi Sumatera, dan juga beliau pengalaman lama. Pak Van Basten ini mempunyai internasional yang terbiasa in International Conference of Construction, Infrastructure, and Material. Ini sangat kita hargai karena beliau sangat piawai di sana, menghasilkan international procedure. Kemudian juga ada copyright, satu copyright yaitu operational prosedur insentif pada bangunan gedung hijau, dan juga telah menghasilkan beberapa aktivitas-aktivitas yang bersinergi dengan baik di dalam dan luar negeri. Silakan Dr. Van berikan paparannya. Waktu kita berikan 6 sampai 10 menit. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mau ke praktek dulu ke poliklinik, Bang. Baik, terima kasih banyak Bapak Sudin Semanggang. Ya, terima kasih sekali. Ya, Tuhan memberkati. Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian, apa slide saya kelihatan, Pak, Ibu? Sudah kelihatan? Sudah ya, oke. Terima kasih yang saya hormati, terutama kepada DPP PIKI dan juga DPC PIKI Banten yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan materi ataupun juga sharing terhadap wawasan yang saya miliki, khususnya constraint hari ini itu mengenai generasi milenial dalam menghadapi new normal. Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, bagi Bapak Ibu juga yang menyertai ataupun mengikuti acara pada siang hari ini. Sesuai dengan term of reference-nya, saya akan bahas dalam 6-7 menit. Kebetulan saya juga jam 1 ini ada meeting koordinasi di kantor. Saya juga mohon izin, sini ada beberapa senior-senior saya juga, karena saya harus menyampaikan dalam nuansa milenial, maka saya juga akan menyampaikan materi sebagai berikut. Nah, garis besar pembahasan yang saya sampaikan saat ini adalah mengenai gambaran umum milenial. Nah, saya mau coba gambarkan dulu ini milenial itu apa sih sebenarnya. Kita selalu bilang, wah generasi milenial atau anak milenial. Kemudian milenial dalam new normal. Nah, new normal itu seperti apa sih? Tadi juga kita mengalami gunjang-ganjing juga, apakah kita selama ini hidup tidak normal? Oh, coba kita lihat nanti secara definitifnya. Kemudian generasi milenial juga nanti pada new normal ini apa sih yang dapat dibuat atau berkontribusi, arahnya kemana. Nah, kalau dalam bar chart seperti ini, kita lihat yang milenial itu 2018 itu adalah usia antara 22 sampai 37. Dalam data ini dikatakan, ini dari Pew Research Center 2019, bahwa milenial itu telah mempersiapkan dirinya tahun 2018 untuk menjadi mature di 2019 dan seterusnya. Maksudnya apa di sini? Yaitu mereka setidaknya telah menyelesaikan pendidikan formal dasar dan juga perguruan tinggi. Ya, anggaplah dia S1, berarti dia sudah setidaknya selesaikan pendidikan S1 itu umur 22 tahun, dan yang tingkat level tertingginya itu di umur 37 tahun, dia diharapkan juga menyelesaikan pendidikannya ataupun pengalamannya sudah tinggi, baik di tingkat profesionalnya sebagai pekerjaannya di bidangnya maupun juga dalam kegiatan-kegiatan aktivitasnya. Sehingga dia juga di 2019 di sini adalah menjadi titik dewasa. Nah, kita bisa lihat beberapa menteri juga yang sudah diambil dari milenial seperti Pak Nadiem Makarim itu umur 35 tahun sudah menjadi menteri. Kemudian juga beberapa staf milenial yang memang juga memiliki tidak hanya kelebihan tetapi juga ada juga potensi-potensi yang masih bisa dilemahkan ya, kayak kemarin ada juga yang tidak tahan banting ya, baru sedikit mengeluarkan gagasan, udah habis-habisan dihajar karena dia mungkin tidak terbiasa dengan birokrasi atau administrasi. Tapi mau tidak mau itu harus terjadi. Regenerasi itu harus terjadi. Karena kenapa? Kalau enggak nanti siapa yang akan meneruskan, dan juga dari kita juga nanti di PIKI ini dari generasi Kristiani juga demikian. Kalau tidak, apalagi nanti perkembangan zamannya semakin pesat di dunia ICT, yaitu Information Communication and Technology, ini tidak ada lagi nanti yang bisa
melakukan percepatan. Ya ini masih industrial 4.0, gimana nanti 5.0 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saya juga mau menyampaikan di sini ada Prof. Manlian juga yang merupakan dari college dari Prof. saya, Prof. Yusuf Latif, dan kami satu ini juga nih perguruan. Kalau kita lihat dulu flashback ke belakang, awal ilmu itu sebenarnya adalah ilmu dari militer, ilmu perang. Itu adalah ilmu pertama yang ada dikenal di sebelum tahun 46. Tapi setelah itu kita mengenal ilmu sipil. Nah, ini bidang kami nih, ilmu teknik sipil, ya di mana masyarakat itu sudah mulai mengurangi aktivitas untuk bertentangan ataupun yang disebut dengan aktivitas peperangan. Oleh karena itu mulai muncullah minimalis atau disebut dengan percepatan seperti itu, pembangunan-pembangunan yang bersifat untuk kenyamanan dan juga kelangsungan hidup, yaitu sustain baik dari sisi ekonomi dan sustain dari sisi lingkungan. Nah, kalau dilihat ini bapak saya itu lahir di baby boomers kalau dilihat dari tabel ini. Nah, tapi beliau banyak berperan itu di generasi X dan generasi Y untuk aktivitas. Jadi dia hanya mengalami pertumbuhan di baby boomers. Nah, untuk yang generasi milenial saat ini juga kebetulan saya baru pulang dari Perancis itu karena S3 saya itu ada UI dan Perancis, saya baru pulang 2018. Dan ini juga bukan mau menjadi kesombongan, tapi menjadi sharing bagi Bapak Ibu sekalian maupun juga rekan-rekan muda-mudi yang hadir pada pertemuan siang ini, ya bahwa ternyata kita itu yang generasi milenial ini akan berperan di generasi alpha. Jadi mana kita lihat apa kondisi yang terjadi, kejadian penting itu adalah geopolitik US dan RRT. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, kita coba cek HP kita atau kita cek barang-barang elektronik kita ini banyak dari mana. Nah, ini peran dari Tiongkok ini besar. Kemudian ada juga munculnya Brexit tahun 2016. Nah, itu kita lihat apa? Bahwa orang akan mulai prudent ataupun dia akan mulai kembali kepada dirinya masing-masing untuk mempertahankan kesatuan atau keutuhan, termasuk kita juga Indonesia seperti itu. Nah, ada lagi kejadian yang ketiga itu coronavirus disease. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang tidak diduga-duga sebenarnya. Kemarin kita lihat di generasi milenial itu ada terorisme, kemudian di generasi Z kemarin ada terjadi krisis ekonomi global dan sebagainya. Nah, oleh karena itu generasi milenial yang memiliki peran penting di generasi alpha itu sebaiknya memiliki peran juga baik nanti di PIKI maupun juga di tingkat nasional itu untuk mencoba gaya hidup yang adaptif. Jadi beberapa organisasi mungkin nanti perlu adanya pergeseran seperti saat ini kita sudah menggunakan live streaming, kita juga sudah menggunakan virtual meeting dan sebagainya. Kemudian cara kerja juga tidak bisa lagi seperti dulu kita harus menunggu keputusan yang berlarut-larut. Sekarang lebih kepada inspiratif. Siapa yang punya gagasan, ayo keluarkan gagasannya, keluarkan datanya. Coba kita kerjakan sama-sama untuk membangun bangsa, terutama untuk menjaga keutuhan dan juga untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Kemudian untuk media komunikasi itu kita sekarang lebih ke arah virtual. Yang kedua itu real time, di mana seperti sekarang kita data COVID ya, kita harus real time. Kemudian apalagi data mengenai saya misalnya meneliti karena saya juga dosen dan saya juga sebagai tenaga ahli deputi bidang investasi dan pertambangan. Nah, oleh karena itu kita diminta untuk selalu cepat update data, kita harus bisa memodelkan suatu peristiwa untuk boleh menyelesaikan masalah atau memberikan solusi. Nah, kita butuh data real time. Nah, kalau dulu mungkin zaman bapak saya S1 itu bisa sampai 6 tahun, 7 tahun, kalau sekarang 3,5 tahun pun jadi oke. Itu kenapa? Karena media komunikasi kita mau dapat jurnal, sekarang ini mau dapat informasi saat ini, detik ini juga bisa saya search seperti tadi Prof. Man yang sudah sampaikan, saya baru 3 menit yang lalu mencari, oh iya, karena kenapa? Itu sudah gaya hidup milenial. Dan saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah berhasil beradaptasi dengan generasi alpha. Karena kenapa itu tidak mudah bagi Bapak Ibu, khususnya lagi yang masih di generasi baby boomer atau generasi X untuk beradaptasi dengan generasi alpha yang sudah sedemikian cepat dan pesat berkembang. Dan nanti juga ada ke depannya itu ada perbaikan dalam sistem artificial intelligence. Kontainer. Selanjutnya. Tadi sudah dibahas oleh Dr. Sudin Sitanggang mengenai ketahanan kesehatan. Jadi new normal ini kalau kita lihat itu ada dua hal yang penting, itu ketahanan dalam kesehatan. Jadi kalau udah sehat jasmaninya, tentunya juga kita butuh ketahanan ekonomi atau kantongnya juga nggak boleh kosong. Nah, ini new normal itu adalah perilaku baru. Yang mungkin tadinya kita nggak pakai masker, kita harus pakai masker. Memang harusnya dibalik. Harusnya yang sakit yang pakai masker. Tapi sekarang kan nggak, sehat atau sakit pun harus pakai masker. Karena kenapa? Karena virus tersebut tidak dapat dikenali atau tidak dapat dilihat secara kasat mata. Kemudian karena saya ranahnya nanti akan membahas lebih kepada ketahanan ekonomi, ya ketahanan ekonomi itu terdiri dari
adaptasi dari sisi Sekali teknologi kau ngomong digitalisasi. Eh, Mohon maaf itu di mute dulu siapa ya yang masih sedang berbicara. bahaya keluar, jangan keluar dulu. Tadi Kan, itu mohon maaf tolong di mute Ye. dulu. Yos, jangan nak bahaya nak. Mohon Yes. yang belum mute, tolong di mute karena masuk suara. Tolong hanya pembicara saja yang unmute, yang lainnya tolong di mute. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon maaf karena saya juga harus selesaikan paling sekitar 3 slide Ya, saya lagi. pikir itu aja dulu lah, karena kita udah cukup ya. Ya, sampai hari Ya, oke Senin lah, kita saya ketemu. coba. Ya, Host. oke, saya susun. Tolong host matikan. Ya, jam 10 ya. Oke, siap. Ya, sampai ketemu lagi kita. Nanti ini semua saya rekap, terus Amang. nanti akan beberapa Di unmute aja semua hostnya, Mang. bulan akan saya WA. Oke, terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir. Admin aja ribut semua, admin yang mute semua, jadi jangan dilepas Ketemu begitu. di gedung MPR dalam acara Admin. Danau Toba ya, yang apa menyanyi dengan ketua MPR kalau nggak salah ya kita nanti di Danau Toba. Tolong yang lain Oke, terima unmute kasih. karena kami tidak bisa Selamat siang, Horas. dari sini. Kami tidak bisa memute dari sini. Tolong masing-masing memute. Ya. Ya, kami tidak Oke, bisa ya. memute dari sini. Kami mencoba tapi tidak bisa. Oke, baik. Ya, Saya silakan lanjutkan lanjut. sedikit lagi. Ya, jadi generasi new normal generasi milenial pada new normal, ini kita nanti lebih aktif kepada digitalisasi, di mana tadi ada kami seperti dosen itu harus terbiasa dengan cyberpedagogi, kita juga yang sebagai dunia umum juga harus membiasakan e-commerce, otomasi dalam offline, di kasir kita cashless, kemudian dari transfer secara teknologi. Nah, yang perlu juga dari digitalisasi ini adalah kita mengarah kepada smart, karena ketika kita green, saya juga mempelajari mengenai green infrastruktur, green building, dan sebagainya, itu tidak akan pernah mencapai smart kalau kita tidak sustain. Jadi ada bridging-nya itu di sustain. Kalau kita sudah bisa sustain, kita pasti akan bisa masuk ke dalam dunia digitalisasi yang smart, akan terbiasa. Ya kalau enggak tadi kayak tadi ini kan tiba-tiba ada yang error, jadinya dia masuk suara dan sebagainya. Jadi kita harus sustain dulu, baru kita bisa masuk ke smart. Kemudian yang kedua itu ada milenial. Nah ini gaya hidup milenial yang baru itu, data di 2018 itu main golf itu berkurang sampai 60-75%. Jadi memang milenial mungkin tidak tertarik dengan main golf, dengan memiliki mobil, dalam arti sekarang bisa pakai Grab bike atau pakai Grab car atau menggunakan go-kart dan sebagainya yang bersifat dia bisa lebih mudah, tidak perlu parkir, dan dia juga tidak perlu nonton film lagi ke bioskop karena bisa beli dari aplikasi dan sebagainya. Kemudian juga kita sekarang lebih mengurangi workspace atau sekarang menggunakan co-working space, jadinya lebih minimalis dan juga efisien. Nah, yang terakhir ini adalah gaya hidup new normal itu leisure. Nah, selama ini kita lebih mengarahkan kepada pertemuan-pertemuan, bagaimana nih gereja kita supaya menarik, bagaimana nih supaya saya punya tempat restoran menarik. Kalau sekarang enggak, bagaimana nih supaya seminar daring atau podcast saya bisa menarik, bagaimana customization-nya, bagaimana saya membuat market di dunia daring atau dunia online ini bisa menjadi harga premium, dan bagaimana juga pengalaman-pengalaman unik itu bisa dilihat orang sehingga itu bisa menjadi satu lesson learned yang baru. Nah, ini juga generasi milenial itu mulai harapannya nantinya kalau ada di aktif generasi milenial, mereka dapat lebih cepat mendapatkan data seperti ini. Kita lihat kalau di kami itu kami lebih cenderung ke industri pengolahan saat ini. Jadi kita bisa lihat data apa sih sebenarnya sektor-sektor bisnis ataupun sektor aktivitas yang menjadi growth ataupun dia mengalami penurunan ya di slide. Nah, ini bisa kita lihat, jadinya kita bisa mapping atau memetakan kira-kira apa sih bisnis yang akan kita mulai, atau kira-kira saya mau kerja di mana sih sebagai generasi milenial. Mestinya itu tidak menjadi hal yang menjadi hal yang menghambat lagi, karena kita lihat seperti di sini saat ini COVID. Nah, apa yang bisa menaik itu asuransi, keuangan ya. Ya, kita juga perlu hati-hati dengan jasa keuangan ini. Kemudian ada informasi, komunikasi. Ya, sekarang orang nonton Netflix, nonton YouTube, dan sebagainya. Dan kita juga bisa membuat channel TV sendiri ya, seperti Deddy Kobusier, seperti Sule. Ya, sekarang juga kita lihat kembali lagi,
Bahkan pendeta-pendeta saya lihat banyak yang bernyanyi sekarang di TV untuk membuat album-album rohani. Itu bagus juga, no problem. Kita bisa bikin channel, nggak perlu pergi ke RCTI, nggak perlu pergi ke Indosiar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu yang lagi growth juga, growing itu ada di jasa pendidikan, ini juga nggak pernah akan turun karena kita bisa menggunakan media daring. Kemudian ada juga dari jasa kesehatan, kegiatan sosial. Dan semestinya seperti pendidikan dan sosial ataupun kesehatan ini merupakan bagian dari pelayanan Kristiani yang memang mula-mulanya bisa masuk itu lebih besar kansnya dari situ untuk beberapa pengalaman misioner masuk ke Indonesia. Ya, kesimpulannya ini milenial banyak berperan dalam generasi alfa saat ini. Ini adalah peristiwa generasi alfa yang banyak berperan, yaitu adalah generasi milenial. Jadi kalau nggak pakai milenial sih sebenarnya agak sulit untuk beradaptasi. Seperti mungkin Amang Inang yang sudah seumuran bapak saya di generasi baby boomer, untuk ngidupin Zoom-nya mungkin nanya dulu sama anaknya dan sebagainya. Itu juga menjadi suatu perhatian, sehingga perlu adanya generasi-generasi di milenial ini yang hidup adaptif, menciptakan otomasi, lebih meng-create lagi informasi yang real, jangan ada hoax. Kemudian pengelolaan big data nanti ke depan ini perlu banget, karena setiap orang mau berjualan, setiap orang mau bertransaksi itu butuh big data, orang juga butuh pendidikan dan sebagainya. Dan yang terakhir itu di kondisi sosial virtual, karena kita udah beradaptasi bukan lagi ketemu langsung face to face, tapi lebih face to online. Kemudian yang kedua itu milenial mempermudah dan menyederhanakan transaksi, media informasi, dan pengembangan iptek. Ya saat ini ya ilmu-ilmu iptek itu juga banyak kita bisa kombinasi atau kita hybrid sehingga nanti bisa menjadi suatu lesson learn yang baru seperti itu. Kemudian milenial juga perlu berpendidikan. Ini jelas saya juga selalu ditanamkan bahwa pendidikan itu juga merupakan salah satu batu lompatan atau percepatan lah. Yang nggak berpendidikan juga sebenarnya bisa melalui pendidikan informal seperti profesi dan sebagainya. Kemudian ada juga bimbingan pengalaman lesson learn. Saya juga pahami bahwa kami ini generasi milenial ketika kami mungkin berada di posisi untuk memimpin atau sebagai leader, itu banyak saja mungkin yang tidak kami ketahui peristiwa-peristiwa, misalkan bagaimana negara ini berkembang, bagaimana negara ini sebelumnya harus bisa kayak tadi ada Sumpah Pemuda dan sebagainya, mungkin saya masih, tapi nanti generasi alfa kita nggak tahu. Soalnya Pluto aja udah nggak masuk kan dalam sistem tata surya, misalkan seperti itu. Nah kemudian milenial juga perlu adanya ketahanan spiritual. Nah ini dari sisi rohani, kalau saya juga selalu sampaikan juga kepada mahasiswa maupun generasi juga yang alpha ini di kampus, kita perlu spiritual karena ini akan menetralisir secara emosional. Jadi kita tidak melulu berbicara mengenai uang ataupun mengenai duniawi, tapi kita juga melihat apa sebenarnya sasaran utama dari kita melakukan aktivitas. Sehingga kita dapat mengakomodir atau menerima perubahan yang cepat tersebut. Ya, terima kasih Amang Inang, kiranya apa materi yang saya sampaikan ini bisa memberikan masukan bagi organisasi ataupun kegiatan PIKI ke depannya, dan juga berharap kita tetap keep kontak dan juga menjalin silaturahmi. Terima kasih Bapak Ibu, dan saya kembalikan lagi kepada Bapak Jupiter Sitorus. Salam. Baik, terima kasih banyak Dr. Van Basten. Ini sesuai sekali dengan apa yang kita harapkan, bahwa kaum milenial ini memang kaum yang harus hidup adaptif. Ini bagaimanapun ketahanan kaum milenial tadi juga digambarkan, ada kaum milenial yang dapat tekanan sedikit atau kritik sedikit langsung menjadi lemah. Nah, ini memang kita tidak harapkan. Karena tantangan milenial itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Mereka masih muda tetapi dihadapkan kepada tantangan-tantangan kekinian, tantangan-tantangan kekinian, terutama daerah milenial ini pada saat-saat pandemik ini, apa yang akan dilakukan oleh kaum milenial dan bagaimana juga hubungannya dengan orang-orang yang sudah senior di dalam tempatnya. Tapi kehidupan adaptif inilah yang saya sangat dapatkan tadi dari Pak Basten, agar setiap orang dapat beradaptasi terhadap kondisi, termasuk kondisi COVID saat ini yang walaupun masih puncak-puncaknya, kita harus beradaptasi. Maka new normal ini sebenarnya juga disampaikan sebagai adaptasi pada kebiasaan yang baru. Kemudian tadi juga disampaikan new normal ini adalah mempermudah dan
eh, harus informasi ya, karena memang saat ini milenial ini sangat simple ya, mereka bahkan tadi juga disampaikan bahwa ada killing workspace ya, killing workspace di sini disampaikan golf pun tidak lagi diperlukan ya, atau bukan tidak perlu, tidak lagi menjadi minat. Kemudian tidak perlu lagi jalan dari mall ke rumah ya, karena ada memakai informasi saja, pakai teknologi informasi, orang dapat membeli secara online ya. Juga killing workspace ya, bekerja tidak harus di sebuah kantor yang besar, tetapi juga bisa di rumah-rumah. Dan satu hal lagi, milenial pendidikan memiliki kekuatan ketahanan spiritual. Memang inilah tantangan kita. Dari tadi kita sampaikan bahwa kita sebagai kaum intelektual mendorong kaum milenial kita untuk meraih setinggi mungkin pendidikan, dan ini sudah ditunjukkan oleh saudara Pambasten ini, dia sangat luar biasa, bisa mendapatkan best paper dengan usia yang masih muda dan punya paten. Ini pendidikan yang kita harapkan generasi intelektual Kristen. Terima kasih banyak Dr. Van Basten yang mewakili milenial. Kami sangat dari DPP PKI Banten sangat berterima kasih atas masukan-masukannya. Kami sudah mencatat. Baik, terima kasih kami kepada Pak Basten sudah kami sampaikan. Selanjutnya kita mengundang Saya mohon izin ya Pak Jupiter Storus untuk live. Terima kasih semuanya. Berbicara dari ini adalah Doctor in Agriculture Economic ya, dan beliau mendapatkan pendidikan dari Justus Liebig Gießen University, Gießen, Germany, Institute of Agriculture, ya. Dan juga mendapatkan Master Science, Master Degree di Agribusiness Management dari Arizona, US, dan juga BSc dari Hasanuddin University. Beliau dengan riset beliau dalam hal local excellency approach, survey, research and statistical technique, monitoring and evaluation technique, strategic planning and budgeting methodology, dan baseline gap measurement technique. Dan putus-putus. Ini founder dan advisor pada Developing and Enhancing of Governments of Center of Local Excellency, kemudian Deputy Assistant pada Coordinating the Village Empowerment, ya, Village Empowerment Government Program, Deputy Screen ini gimana nih? Bibet ini kan ini kok coba deh. Sebentar. Ini share ini. Terus harus di mana? Sekali pekerjaan tugas-tugas beliau. Publikasi beliau cukup banyak dalam dan luar negeri, dan juga buku yang ditulis inovasi untuk establishment permanent and sustainable village, dan juga paper-paper yang dipresentasikan di nasional maupun internasional. Beliau sangat kompeten di dalam bidang ini. Terima kasih, kami serahkan waktu kepada Bapak Dr. Herbert Siagian. Ada Bapak Dr. Herbert Siagian? baik. Saya coba mau share screen saya.
Screen. Oke. Nggak bisa ya. Ini di. Ini nggak muncul. Hah? Hah? Share dulu. Maaf. Ini saya share, terus screen. Kok gini? Itu ke home. Home. Sini. Ya. Oke, saya ke file. Oke. Ini udah. Tanya dulu. Bisa dilihat? Bisa. Bisa dilihat? Bisa. Bisa. Oke, baik. Mungkin sangat singkat saja. Ini mungkin kurang dari 6 menit lah kalau perlu gitu ya. Suara terdengar, Pak Sitorus? Terdengar dengan baik. Ya, baik. Jadi yang mau saya sampaikan di sini ya terkait dengan normal baru berjudul Memelihara Kepedulian Memasuki Normal Baru. Ini sebuah tulisan yang saya buat di akhir Mei lalu. Bisa diunduh, ini ada linknya kalau mau melihat secara lengkap atau membaca secara lengkap. Baik. Yang pertama, kalau kita lihat memang tingkat kepedulian masyarakat Indonesia ini memang top lah gitu di dunia. Gitu ya. Dari sekian ratus yang diukur oleh World Giving Index, itu tingkat kepedulian kita itu 10 teratas. Ya. Dan memang ini teruji gitu ya, teruji. Bagaimana kita, contohnya di gereja lah, dibentuk gugus tugas, kemudian memberikan sumbangan, membeli sembako, menyebarluaskan kepada jemaat maupun bukan jemaat. Memang teruji lah sedunia gitu ya. 2 tahun berturut-turut 2018, 2019 kita itu top 10 gitu ya, Indonesia. Jadi macam-macam. Jadi ketika digerakkan itu kita tuh gampang, bikin bilik disinfektan mau, nyumbang itu memang orang Indonesia luar biasa nih. Kesukarelaannya. Ini 2018, 2019 sebelum ini wabah terjadi gitu ya. Nah ini teruji juga setelah wabah terjadi gitu ya. Jadi wah kita tuh berbondong-bondong lah gitu ya, menyumbang, transfer apa gitu ya. Nah pertanyaannya ini sekarang sampai kapan gitu? Ini yang menjadi pertanyaan, sampai kapan? Share screen-nya belum berhasil, kelihatannya Pak. Oh, share screen-nya belum berhasil? Belum terlihat. Ini belum ya? Ya. Saya share juga sih ke Pak Jupiter ya, mungkin bisa dibuka di sana ya. Oke, saya bisa nggak di ini? Sebentar saya ini kan. Belum. Silakan dilanjutkan Pak Herbert. Ya. Nanti kita belum kelihatan ya? Ya, nanti kita akan distribusi kepada peserta setelah presentasi ini. Baik. Silakan disampaikan. Saya coba ini. Bentar, saya coba lihat lagi. Bentar. Ya, jadi karena kepedulian yang begitu tinggi, pertanyaannya hari ini sampai kapan? Jadi banyak orang itu mengandalkan saat ini. Tolong di ini, mungkin ada yang masuk ya. Ya, saat ini itu orang mengandalkan dari pemerintah. Oke, pemerintah. Sebenarnya pemerintah kita juga udah sangat bagus ya. Kalau saya melihat data itu, seperti di European Union itu, per kapita itu pemulihan COVID itu dibanding dengan Indonesia itu ya berbanding tipis-tipis lah. Kalau di sana itu 1:4 lah kira-kira. Di sini itu 1 orang per bulan itu mendapatkan per kapita itu 4 juta. Kalau misalnya di European Union itu government-nya menggelontorkan per kapita itu sekitar 15-an juta lah gitu per orang per kapita per kapita lah, artinya per orang per tahun. Ini udah bisa terlihat? Sudah. Saya kendalikan ya, dari sini. Ya, baik. Nah, ya ini tadi yang top 10, kemudian bisa dilanjut Pak Sitorus? Ya. Nah, ini pertanyaan sampai kapan? Karena kita lihat ini udah mulai menurun nih. Kekuatan orang untuk bisa menyumbang juga udah mulai, bukan menurun karena kurangnya uang, bukan
kepedulian menurut saya karena ini asumsi pertumbuhan ekonomi juga terus terkoreksi menurun. Kita yang tadinya 5% saat ini mungkin udah sekian 1, sekian persen gitu. Asumsi pertumbuhan kita. Negara-negara lain bahkan menjadi minus. Nah, sentimennya itu tadi sudah disampaikan juga pembicara sebelumnya. Belum ada vaksin, belum ada obat. Mungkin bisa naik sedikit. Bisa lanjut sedikit. Ya, belum ada vaksin, belum ada obat. Inilah yang merupakan sentimen-sentimen utama kenapa pertumbuhan ekonomi itu diasumsikan terus menurun gitu. Karakteristik penyakit juga sangat unpredictable gitu ya. Orang yang tanpa gejala itu bisa kena gitu ya. Orang macam-macam, semua gejala itu dimungkinkan gitu. Bahkan sakit perut bisa jadi menjadi suatu simptom atau gejala dari COVID. Jadi ini yang membuat ya kita nggak tahu sampai kapan ya, uncertain gitu tentang situasi wabah ini gitu ya. Oke. Jadi asumsi pertumbuhan ekonomi itu terus koreksi menurun. Ini yang membuat kepedulian masyarakat itu menjadi agak melemah gitu, lemas gitu. Menjadi agak lemas gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana nih kita mau ini tidak terjadi, jangan sampai tingkat kepedulian masyarakat yang sedemikian baik di Indonesia ini bisa terus terjaga gitu. Bisa terus terjaga. Kita lepaskan dulu lah untuk pemerintah gitu ya. Meskipun pemerintah sudah cukup baik lah memberikan bantuan sosial. Bisa lanjut lagi, Pak. Turun ke atas. Nah, ini kita lihat, kita membentuk kepanitiaan untuk mengatasi atau menghadapi wabah COVID. Tapi banyak kelemahan kepanitiaan. Salah satunya yang paling utama itu jangka waktu atau durasi kepanitiaan itu bisa singkat, langsung bubar gitu. Waktu pertama bulan Maret April, wah seru kita. Kumpul, transfer. Sekarang udah mulai kepanitiaan udah mulai pada bubar satu persatu. Nah, kelembagaan apa lagi? Misalnya kelembagaan sektarian, gereja, masjid, ya suku, Parsautawan kalau saya orang Batak juga ya, arisan, oke, pertama gini, lemas juga durasinya, semakin menurun juga. Tahan dulu lah, jangan dulu dilanjutkan gitu. Kemarin waktu kita bagi-bagi sembako, mungkin ada gereja sana, gereja sini bagi-bagi sembako kepada jemaatnya, wah ini, tapi sekarang, udah makin selektif lagi. Mulai ada yang bilang, tahan dulu lah, tunggu dulu situasi gitu. Lembaga pemerintahan, ya sama juga, endurance-nya, tapi birokratis juga lembaga pemerintahan gitu, memberikan BLT dana desa, memberikan bansos, memberikan PKH, memberikan BNPNT, tumpang tindih gitu. Jadi dan birokrasinya tinggi gitu. Kepedulian diuji di saat ini gitu, baik dengan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah seperti itu juga ya. Masalah PHK, jadi sifatnya itu birokratis juga gitu ya. Kemudian juga ada overhead. Kalau misalnya LSM atau yayasan atau apapun, overhead cost-nya tinggi. Mau bikin panggung-panggung kepedulian, panggungnya sendiri udah berapa ratus juta. Nanti sumbangannya berapa perak gitu. Jadi kelemahannya di situ. Partai-partai politik, oke, banyak juga yang menyumbang lembaga partai politik. Tapi banyak kelemahan. Lembaga-lembaga profit perusahaan, ya biasanya mereka juga kepada klien-kliennya yang mereka bantu. Tapi mereka juga sedang mengalami masalah banyak yang di PHK. Nah, ada suatu lembaga, ini yang bisa cobalah kita. Dari segi nilai-nilai ini selaras, yaitu koperasi. Dari segi endurance dia bisa diharapkan, dari segi menyediakan lapangan kerja yang menjadi masalah sekarang dia bisa juga diandalkan. Dari masalah netralitas tidak ada vested interest pasti ya, kalau gereja pasti ada vested interest. Nanti yang ini bagaimana ya, meskipun kita mengatakan enggak ini tidak melihat unsur macam-macam. Tapi vested interest pasti ada. Kemudian juga inklusif, dia akan inklusif. Overhead cost ya relatif lebih murah. Tidak ada birokrasi apabila anggota koperasi itu menyepakati untuk tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Jadi maksudnya kepedulian ini perlu dijamin oleh suatu lembaga. Ya, karena kalau tidak dijamin oleh suatu lembaga atau dipelihara oleh suatu lembaga, ini sampai kapan? Karena kita tidak ada kepastian. Ya, tadi Pak Prof. Manlian bilang, ini belum puncak. Dr. Sudin bilang, belum gitu. Jadi ini belum tahu sampai kapan. Kepedulian ini sampai turun kan gitu. Nah, supaya itu tidak turun dan terpelihara, ini kita perlu sebuah lembaga. Dan dari berbagai macam lembaga ini, koperasi yang mungkin bisa lebih relevan. Tapi ini tidak semua lembaga dimungkinkan gitu ya. Tapi koperasi ini lebih dimungkinkan. Nah, yang terakhir, slide terakhir, mohon ke atas lagi.
Nah, tapi nggak bisa nih, koperasi sedang mengalami juga masalah, khususnya masalah intervensi pemerintah yang terlalu tinggi selama ini, kemudian masalah image juga yang sangat jelek. Koperasi saat ini tuh sangat-sangat terpuruk sekali. Tapi dia mempunyai nilai-nilai yang sangat cocok dengan kepedulian masyarakat Indonesia. Nilai-nilai kemandirian, self-help-nya, self-responsibility-nya, demokrasi, kesamaan, keadilan, dan juga kepeduliannya juga. Gitu. Nah, tapi di era new normal ini kayak gimana gitu? Koperasi yang dulu udah diputuskan bahwa itu fail, udah dinilai fail gitu. Koperasi kayak gimana sih di era menghadapi krisis ini? Di koperasi seperti apa? Nah, ini yang slide terakhir, mungkin yang terakhir bisa ditunjukkan lagi ya, ada matriks. Nah, pertama memang skala ekonomi usahanya seperti apa. Jadi betul-betul harus difokuskan pada bersama-sama memperkuat posisi tawar. Jadi ini yang saya warnakan merah, ini masih dalam level strategic thinking lah gitu ya. Belum bisa dioperasionalisasikannya seperti apa nanti di dalam lembaga koperasi tersebut. Jadi memperkuat posisi tawar. Kedua, faktor strategis dari kelembagaan koperasi yang harus ada di new normal ini adalah kesempatan kerja atau usaha. Harus ada, karena semua banyak orang di PHK. Dia harus memberikan kesempatan kerja atau usaha. Kepedulian para pihak dalam lembaga menjadikan koperasi sebagai pusat kegiatan usaha, bukan hanya tempat pinjam duit, terus nggak bayar-bayar, bukan hanya tempat untuk ngutang sembako, tapi koperasi juga bisa menjadi tempat bagi anggotanya untuk menjadi pekerja di dalam koperasinya. Seperti apa? Nah, itu nanti operasionalisasinya akan kita lihat. Kemudian aktivitas usahanya seperti apa di era new normal koperasi nanti. Kepedulian anggota untuk mengutamakan transaksi pembelian maupun penjualan koperasi dari jadi transaksi itu sedapat mungkin terjadi di dalam gitu, tidak keluar gitu ya. Transaksi di dalam koperasi itu dimaksimalkan. Yang selama ini di koperasi yang di era kemarin itu nggak terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan usaha. Jadi di dalam koperasi itu baik yang mampu, anggota yang tidak mampu, anggota yang mampu itu mereka mempunyai kesempatan untuk mengembangkan bisnis mereka gitu ya. Mungkin mereka UMKM yang bisa mengembangkan bisnisnya dengan modal yang ada di dalam koperasi itu, mereka bisa pinjam dengan bunga yang murah dan seterusnya. Jadi 4 aspek faktor strategis kelembagaan koperasi inilah yang harus mewarnai koperasi di era new normal nanti. Nanti operasionalisasinya kita bisa pikirkan. Kita saat ini masih berbicara di tataran intelektualitas karena kita juga intelektualitas. Jadi intelektual, jadi pikiran operasionalisasinya nanti baru kita pikirkan seperti apa. Yang pasti kita harus memelihara kepedulian ini, dan untuk bisa memelihara kepedulian ini kita memerlukan suatu lembaga yang bisa menjamin keberlanjutan atau kesinambungan dari kepedulian yang sudah ada pada diri kita masing-masing, di gereja dan juga lembaga-lembaga yang ada saat ini. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Dr. Herbert Siagian. Ini saya merasakan ini betul-betul filosofis sekali dalam penyampaiannya. Bagaimana dalam kondisi saat ini kepedulian bisa menurun, ya, ketahanan masyarakat untuk menyumbang memang tidak bisa continuous. Ya, ini sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Herbert Siagian. Pertumbuhan ekonomi itu ya, dan seberapa lama tahannya sebuah organisasi. Nah, di sini jangka waktu yang lama ini tidak terprediksi. Nah, ini membuat kepanikan. Tapi saya sangat bersyukur sekali di sini dengan membandingkan beberapa organisasi-organisasi, di sini terlihat dari pemerintah, gereja maupun swasta ya tadi dibandingkan, ada kesimpulan bahwa koperasi itu mampu bertahan. Koperasi mampu bertahan untuk di dalam mengatasi kelemahan atau penurunan ekonomi nasional maupun ekonomi anggota jemaat. Oleh karena itu ditawarkan sebuah bentuk koperasi di mana di sana ada 4 hal yang perlu diperhatikan, bahwa dengan koperasi ini kita memperkenalkan posisi tawar ya dari anggota-anggotanya, karena anggota-anggota akan menjadi bagian dari koperasi itu. Kemudian dengan koperasi ini juga ada kesempatan kerja. Jadi
berjualan secara online lalu nanti diantar oleh anggota koperasi. Kemudian adanya aktivitas usaha dari dan untuk anggota. Saya pikir ini bisa mempertahankan suatu kondisi baik secara ekonominya maupun secara tenaga kerjanya. Dan selanjutnya antara penyumbang atau di antara anggota ada yang mempunyai kelebihan dana dan bisa menyimpan lebih banyak. Ini bisa sama-sama mengembangkan usaha dengan anggota yang lain. Saya rasa ini sesuatu pemikiran yang sangat bagus sekali Bapak Dr. Herbert C. Yagian, sehingga ini nanti kita akan kembangkan di dalam pemikiran-pemikiran kita dalam membangun UMKM maupun koperasi di Provinsi Banten ini. Terima kasih banyak Bapak Dr. Herbert Yagian yang telah memberikan pemikirannya dengan waktu singkat namun tersampaikan. Baik, kita tepuk tangan dengan Pak Herbert Yagian. Selanjutnya kami ini dua pembicara yang terakhir yaitu Ibu Endang Murdopo. Ini Ibu Endang mohon bersiap. Beliau ini adalah Doktor Ilmu Kesehatan Sosial Universitas Indonesia, kemudian Magister Ilmu Kesehatan Sosial juga dari Universitas Indonesia, sarjana ilmu kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia. Pengalaman bekerja beliau sangat luas sekali, ya. Kepala Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta 2019 sampai sekarang, dosen tetap Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widuri, dosen tetap STI SIP Widuri, Palmerah, Jakarta, juga Direktur Pendidikan Satuan Anti Korupsi, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias Banda Aceh tahun 2005-2008 yang lalu. Beliau sangat banyak menulis di dalam menulis tulisan buku. Itu salah satunya Laksamana Malati, Sang Perempuan Kumala, Jerit Rindu dan Lingko Bukit Rengge, Kombat tahun 2018, dan kemudian lagi Perempuan Kumala, beliau menulis sebuah novel persembahan untuk Nanggore, kemudian Terapi Tari Bali, kemudian disertasi doktor beliau adalah Terapi Tari Bali. Dan pengalaman penelitian begitu banyak yang dilakukan oleh beliau, sehingga dalam pemaparan ini dari sisi perempuan, ini kita melihat Ibu Endang Murdopo akan menyampaikan paparannya. Silakan Ibu Endang Murdopo. Ya, baik. Terima kasih banyak Amang Jupiter. Shalom untuk kita semua. Saya mohon maaf ini karena waktunya ternyata panjang, jadi saya ada dua, saya harus sedang memandu juga satu pertemuan webinar di tempat yang lain. Ya, mungkin bisa dikoreksi sedikit, Amang, bahwa saya dari pandangan sosial budaya, jadi bukan sosial budaya. Baik, terima kasih. Ya, tadi sudah banyak sekali dipaparkan oleh pemapar sebelumnya bahwa, dan saya akan komit bahwa ini 6 menit, tidak lebih dari itu. Ya, mungkin bisa lanjut di slide berikut, slide kedua. Menarik sekali seperti yang disampaikan oleh Dr. Herbert bahwa sekarang ini banyak uncertainty, kondisi uncertainty, ya, dan kita tidak tahu kapan selesainya, dan ini menjadi seperti menjadi horror versus hope, gitu ya, bahwa kita tetap harus punya hope walaupun di tengah-tengah horornya situasi, ya. Fenomena COVID-19 ini kita lihat sebagai yang tadinya old normal, kita juga tidak tahu normal yang sebelumnya seperti apa, tetapi quick change ini sesuatu yang harus cepat sekali berubah untuk menjadi new normal.
new normal yang seperti apa juga kita belum tahu gitu ya. Tapi dari pembicara pertama sampai pembicara terakhir itu semua sudah memaparkan sebuah benang merah bahwa kita harus menghadapi sebuah perubahan. Yang paling penting di sini menurut saya kata kuncinya adalah perubahan ya. Kita menghadapi satu kondisi perubahan di mana yang tadinya old normal yang sebelumnya kemudian terjadi pandemik ini masuk ke new normal. Nah, saya akan melihat dari sisi sosial budaya bahwa sekarang ini secara tidak sadar saya sendiri sudah melakukan sebuah budaya baru, yaitu setiap saya pergi membawa hand sanitizer, masker, dan sabun. Sabun pun juga saya membawa sendiri gitu ya. This is a budaya, this is a new culture. Ya, yang kecil adalah untuk diri saya, tetapi ini pasti akan dilakukan oleh semua orang gitu. Jadi ini fenomenanya sekarang dari sisi sosial budaya bahwa kita punya budaya baru dan secara sosial kita harus berubah dengan cepat. Berubahnya seperti apa kita siap atau tidak itu urusan belakang. Yang membuat orang menjadi yang sekarang ini adalah saya melihatnya lebih ke keparnoan gitu ya. Parnonya kita keluar nggak berani, ketemu orang nggak berani. Padahal sebenarnya bisa lihat di selanjutnya di slide selanjutnya, Amang. Maaf. Ya. Ya, kalau dilihat dari pandangan sosial budaya dulu dan sekarang, ya wabah penyakit itu sudah ada, tapi dulu disebut pagebluk gitu ya kalau orang Jawa bilang. Dan sekarang pandemik gitu. Karena pagebluk itu kita tidak bisa tahu, kita bergantung kepada siapa, maka penanganannya adalah secara ritual adat gitu. Dan kalau sekarang ini tentu kita karena kita sudah meyakini sebuah keyakinan, maka akan ada penanganannya yaitu dengan ritual agama. Dan penanganan medisnya ya kita cuma dari dulu itu cuma ada empu, ada dukun yang bisa menyelesaikan semua masalah mereka, walaupun tidak tahu seperti sekarang kita gitu ya kapan selesainya, tetapi mereka percaya dengan itu dan mereka secara menyerahkan kehidupan mereka kepada orang-orang pintar ini gitu. Kalau sekarang kita jelas kita punya Dr. Sudin Sitanggang gitu ya yang begitu concernnya untuk menyelesaikan masalah pandemik ini. Jadi dulu dan sekarang sebenarnya ini fenomena ini ada gitu ya, secara sosial, secara budaya gitu tuh selalu ada. Tapi sekarang bagaimana kita sebagai manusia, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Van Basten bahwa kita ini masuk ke era milenial gitu. Nah, jadi itu gambaran besarnya bahwa pandangan sosial budaya sebenarnya dari dulu sampai sekarang kondisi pandemik ini sudah ada. Bisa lanjut. Nah, untuk kemudian setelah ini terus mau apa gitu. Banyak sekali tadi dari pertanyaan di chat bahwa lalu apa nih kita mau ngapain gitu ya untuk situasi seperti ini. Tadi Dr. Herbert juga sudah mengatakan bahwa sudah mulai lemas, bantuan-bantuan juga sudah mulai orang juga sudah mulai bingung dengan dirinya sendiri yang tadinya parno karena penyakitnya, sekarang mulai parno karena mungkin secara ekonomi juga kekuatan ekonomi juga sudah mulai lemas gitu ya. Nah, kalau untuk Banten, saya mencoba untuk bukan menawarkan, tetapi kita harus melihat karakteristiknya seperti apa. Ya, ternyata kita ini sebenarnya mau Banten atau di mana saja, bahwa kita harus melihat individu. Ternyata ketakutan itu berangkat dari diri kita sendiri secara individu. Kemudian secara keluarga, itu juga ada perubahan. Bahwa kita yang tadinya sering pergi-pergi, harus pergi ke kantor, sekarang tingkat keluarga itu sudah mulai kembali lagi. Walaupun satunya pegang laptop, satunya pegang HP gitu ya. Seperti saya sekarang ini juga sedang bicara dengan Piki, tetapi juga harus mengkoordinir seminar yang lain. Lalu gaya hidup tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Van Basten. Nah,
ini sekarang karakteristik budaya. Kita jangan pernah jangan pernah lupa seperti tadi juga sudah dikatakan oleh Profesor Mandian bahwa kita harus lihat nih karakteristiknya orang Banten seperti apa, yang kemudian kita tidak bisa hanya memberikan kail juga seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta di awal. Kita juga harus dari karakteristik itu kita menyesuaikan diri mereka seperti apa, karena tidak bisa kita pukul rata cara penanganan masyarakat di Banten gitu ya. Kita harus melihat kearifan lokal di sana seperti apa supaya bantuan-bantuan ini bisa, atau mungkin pengembangan masyarakat ini bisa lebih diterima oleh masyarakat Banten. Dan agama, di sini eksistensi Kristen tidak hanya sebagai wah kita Kristen dan kita tidak mau tahu yang agama yang lain, tapi justru malah seperti tadi juga sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa kita harus bisa menjadi garam dan terang. Ya, jadi itu sebagai sebuah budaya kita untuk memperkuat kita sendiri secara individu, seperti tadi bahwa kita membangun sebuah ini walaupun ini baru beberapa bulan, tapi dan sangat-sangat menjengkelkan sebenarnya harus pergi dengan membawa ini, kemudian kita juga jadi ngap karena nggak bisa napas gitu ya. Ini perubahan dan ini sebuah budaya yang baru, dan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita harus terima. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa survive, ya survive. Jadi yang penting adalah bagaimana kita meningkatkan kesadaran kita sendiri supaya kita meninggalkan keparnoan, kita meninggalkan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, tetapi kita mau tidak mau harus mengikuti itu. Gitu. Ya, jadi dan yang terakhir supaya tidak lebih dari 6 menit. Amang minta tolong untuk bisa. Ya. Nah, ini dia. Ya, saya hanya ingin dari sisi sosial budaya bahwa kita harus dikembalikan kepada diri kita sendiri. Be a new me, atau be a new you, atau be a new we, atau we the new apalah gitu ya, untuk menghadapi new normal yang sudah pasti belum selesai ini gitu ya, dan kita nggak tahu yang namanya new normal seperti apa kalau dari awal tadi sampai akhir. Admin, saya izin dulu karena kami ada rapat ya. Ya. Baik. Baik, Amang. Ya. Jadi yang paling penting pertama kita harus menyadari bahwa kita berhadapan dengan sebuah perubahan, ya. Itu secara sosial, secara budaya, kita harus sadar dulu nih, sadar bahwa kita berhadapan dengan sebuah perubahan. Kemudian kita terima perubahan itu, mau tidak mau, senang tidak senang, bikin kita kerepotan dan sebagainya, kita harus terima perubahan itu. Nah, setelah kita terima, kita beradaptasi dengan itu. Ya, tadi Dr. Dr. Van Basten juga sudah mengatakan bahwa harus ada adaptasi dengan itu. Saya setuju sekali. Makanya saya katakan di sini bahwa pertama kita harus sadari dulu bahwa, ada perubahan nih gitu ya. Senang atau nggak senang kita harus terima. Kemudian kita harus beradaptasi dengan itu, dan kemudian kita menjalaninya dengan tetap sukacita gitu. Sekarang ini kan kita menghadapinya dengan parno, aduh belum turun, aduh begini. Jadi akhirnya relasi kita dengan teman juga jadi jauh. Walaupun kita jaga jarak, tapi kita tetap sukacita, kita tetap mencintai. Jangan terus, waduh dia pasti akan nularin saya nih gitu ya. Jadi itu yang harus kita bangun sebagai sebuah budaya baru, bahwa saya tetap menjaga jarak, tetapi secara sosial kita tetap bisa menjalani itu sebagai sebuah kebiasaan baru dengan sukacita. Itu saja Amang yang bisa saya sampaikan, supaya karena semuanya benang merahnya saya rasa bisa inline dengan pembicara yang dari yang pertama tadi sampai sekarang. Terima kasih Amang. Shalom. Terima kasih banyak Dr. Endang Murdopo.
Saya rasa ini satu rahasia yang akan perlu kita ingat. Menjadikan kondisi sekarang jadi budaya. Wah, ini pesan yang sangat kuat dari Ibu Dr. Endang. Menjadikan ini budaya. Sehingga budaya hidup kita kalau dulu tidak pakai masker, ya kita pakai masker. Ya, enggak apa-apa. Ya. Kalau dulu tidak bawa hand sanitizer, ya kita bawa. Hidup bersih, ya tidak ada masalah sebenarnya di sana. Nah, menjadikan sesuatu budaya itu yang paling indah. Itu yang paling indah dan membuat kita tadi bisa menerima. Saya sangat senang ini dengan slide terima budaya Batak. Kita terima budaya Batak itu dengan enak sekali, dengan kebiasaan-kebiasaannya. Nah, begitu juga dengan budaya pakai masker, budaya bawa hand sanitizer, itu akan menjadi budaya yang kita anggap sebagai budaya menyenangkan. Jadi kita terima, lalu beradaptasi. Kalau di tas kita berisi hand sanitizer, seperti yang disampaikan oleh Dr. Murdopo tadi, membawa di tas kita, lalu membawa sabun, ya kita adaptasi. Kemudian jalani dengan sukacita, ini sangat bagus sekali dan melakukan perubahan, ya, menghadapi perubahan itu dengan baik. Saya rasa ini sungguh membuat kita akan selamat, ya, akan selamat kita, ya, dengan membudayakan ini. Berarti kita budaya mengelak dari gejala pandemik ini. Terima kasih banyak Dr. Endang Murdopo karena ini pesan yang sangat kuat bagi kita. Budaya sangat bagus untuk alat menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Tepuk tangan untuk Dr. Endang Murdopo. Baik, kita sangat bersyukur juga hadir pada saat ini Bapak Irwan Santo Wijaya. Ini pembicara kita yang terakhir, yang kita tunggu-tunggu, karena beliau ini adalah orang yang sangat berkompeten soal bisnis. Beliau adalah Head of SMA Business Development Committee of Indonesian Food Beverage Association. Ini kita lihat bagaimana beliau nanti akan berbicara. Dan beliau ini mendapat edukasi tahun 1999 sampai 2000 dari American Institute of Management Hawaii, USA, in Master Business of Administration, in Marketing. Wah, ini sangat. Kemudian Swinburne Institute and College of TAFA, apa saya bacanya, Melbourne, Australia, in Business Commerce subject to computing. Ini dan juga ya pengalaman-pengalaman sekolah yang lain yang sangat luar biasa dari Santa Joseph, ya, di Santo Belarminus, ya. Ini sangat luar biasa. Beliau begitu banyak experience bekerja, ya, pada terakhir ini sebagai Ketua Komite Pengembang dan Pembinaan UMKM GAPMI. Ini kita tunggu-tunggu bagaimana beliau menyampaikan experience pekerjaan beliau secara selama 29 tahun. Ini luar biasa sekali dalam bisnis. Dan berbagai pengalaman yang beliau lakukan akan dibagikan kepada kita. Dan mudah-mudahan ini akan menutup acara diskusi kita, acara pemaparan kita, sehingga kita memiliki kemampuan nantinya di dalam bisnis apa yang akan kita kembangkan nantinya di dalam kegiatan ini. Bapak Iwan, kami persilakan untuk. Halo. Shalom. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Pak Pane, kemudian para panitia dan semua rekan-rekan. Shalom. Apakah terdengar? Halo.
Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oh ya, oke, baik. Ya, mungkin bisa di-sharingkan slide-nya yang sudah saya kirimkan, Pak Sucipto. Ya, tadi sempat disampaikan oleh Pak moderator atau Pak Jupiter Pane bahwa saya memang di asosiasi makanan dan minuman yang lebih banyak dikenal dengan nama GAPMI, dan kebetulan saya diminta untuk memegang sebagai ketua komite pembinaan dan pengembangan UMKM seluruh Indonesia, di samping sebagai salah satu pengurus yang dipercayakan di UMKM, saya juga sebagai salah satu fasilitator atau coacher di beberapa kementerian seperti Kementerian Perdagangan untuk membantu Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, kemudian di Kementerian Perindustrian, di Dirjen Industri Kecil dan Menengah, dan juga Kementerian Koperasi dan beberapa kementerian lainnya. Jadi COVID ini sungguh menarik, ya. COVID-19 era yang sebenarnya sungguh menarik sekali kalau menurut saya. Kenapa? Karena ini merupakan satu era di mana menjadi pelajaran bagi para UMKM Indonesia khususnya, dan juga bagi para pengusaha bisnis di kelas yang lebih atas, menengah ke atas. Kenapa mereka mengalami hal ini? Karena mereka belum pernah mengalami sampai sedemikian parah terjadinya satu yang kita namakan yang kita namakan adalah di mana bisnis itu hanya kalau kita gambarkan secara garis besar itu banyak bermain di internal dibandingkan dengan program-program internasionalnya. Jadi hari ini saya mau sharingkan bersama mengenai kita sebagai orang Kristen, khususnya di dalam pandangan intelijensia Kristen di Provinsi Banten dan juga di DPC maupun tempat lainnya dalam menghadapi new normal, sebenarnya kita ini lebih banyak, kalau saya melihat di UMKM itu, kita akan pasti dan yakin bahwa kita itu bisa menerapkan firman Tuhan sebagai garam dan terang dunia. Kenapa? UMKM yang banyak disampaikan selama ini hanya sebatas level kulit dan juga masuk 1-2 layer di bawah. Tapi saya masuk sampai benar-benar in-depth, di mana terakhir saya melakukan survei dalam 25 hari 17 kota di Pulau Jawa dengan 103 UMKM atas perintah Komite Nasional Keuangan Syariah yang diketuai oleh Bapak Presiden kita. Ya, itu kita tahu. Jadi kalau kita mau berbicara UMKM, itu kita tahu bagaimana kita menjadi garam dan terang bagi mereka. Tolong dinaikkan olahan. Naik enggak? Ya, oke. Nah, kalau kita baca mengenai pangan olahan, atau kita bicara masalah industri makanan, dari tahun ke tahun, makanan itu bisnisnya tidak pernah turun. Dan itu akan mengalami turun apabila terjadi puasa nasional, ya, yang berkepanjangan. Kalau kita lihat sektor bisnis makanan itu akan selalu tumbuh atau growth dari tahun ke tahun. Walaupun saat ini masih di bawah 2 digit. Ya, dari tahun 2018 itu mengalami sedikit kenaikan, di 2019 menjadi 7,95%. Tapi cukup besar mengalami penambahan secara kontribusi GDP nasional, di mana bicara sektor makanan ini kita menyumbang kurang 36 sektor makanan dan slide. Halo, Shalom, ada yang bisa bantu slide berikutnya? Oke, nah
Di masa COVID kemarin, itu tadi saya sempat sampaikan di awal bahwa ini satu pembelajaran yang luar biasa. Kenapa? Awalnya kita hanya merasa bahwa banyak pengusaha khususnya UMKM itu sudah masuk di era yang namanya zona nyaman. Bisnis enak, semua enak, dapat bantuan dari pemerintah, dapat bantuan dari koperasi, dan banyak dari berbagai sektor. Sehingga contohnya saja, kalau UMKM mau diminta untuk ikut bergabung bersama promosi ke luar negeri, pemerintah menyediakan fasilitas, berbagai macam fasilitas pameran. Nah, ketika memasuki era yang namanya COVID-19 ini, UMKM itu seperti seolah-olah orang tercebur ke dalam kolam yang sudah mau kelelap sekarang. Menggapai-gapai, meminta tolong. Kenapa? Karena di era COVID-19 ini, mereka itu tidak menyangka bahwa kejadian tahun ini tidak seperti kejadian tahun 1998, di mana tahun 1998 tidak terjadi yang namanya perubahan pola konsumen dalam mengkonsumsi makanan. Tapi dengan adanya era COVID-19 ini, luar biasa sekali yang terjadi, di mana COVID-19 ini telah merubah pola konsumsi konsumen dalam dunia makanan dan minuman. Kenapa? Yang dulu kita melakukan distribusi, penjualan offline, sekarang begitu dramatisnya terjadi perubahan sektor pendistribusian pemasaran melalui online. Yang berikutnya, yang dulu kita hanya mengusahakan makanan dan minuman seperti biasa di sektor UMKM tanpa memikirkan faktor-faktor yang kita bilang kesehatan, regulasi-regulasi yang dipakai. Sekarang yang dilihat makanan dan minuman itu adalah sektor kesehatan. Saya pernah mencoba untuk membantu UMKM menjualkan produknya melalui online. Dan pertanyaan yang pertama adalah, apakah konsumsi makanan dan minuman dari UMKM ini masih dapat dikatakan higienis atau tidak? Karena di era COVID ini kita tahu sendiri banyak protokol-protokol kesehatan yang bermunculan, yang secara langsung maupun tidak langsung berakibat efek besar kepada sektor UMKM. Nah, oleh karena itu, COVID-19 ini telah melakukan shifting yang sangat luar biasa bagi para UMKM. Ada UMKM yang mampu bertahan di dalam sebagai produsen, ada UMKM yang tidak mampu bertahan sebagai produsen. Nah, shifting ini tidak hanya merubah pola mereka melakukan produksi, tapi banyak juga di era COVID-19 ini kita bisa melihat betapa banyaknya UMKM yang mereka langsung men-shifting bisnisnya yang tadinya di sektor makanan dan minuman menjadi UMKM di sektor farmasi, kesehatan dengan menjual dan memproduksi APD. Nah, di samping adanya shifting UMKM di era COVID-19 dan bahkan nanti di new normal, itu akan bermunculan yang namanya, kalau saya suka bilang, UMKM karbitan. Artinya begini, dia tiba-tiba bisa menjadi UMKM karena keluarga kebanyakan di rumah, ibu-ibunya dapat dari teman-temannya melalui WhatsApp dan segala macam. Lalu mereka jualin dong, secara tidak langsung. Maka orang tersebut sudah menjadi salah satu bagian UMKM. Jadi saya bilang akan timbul di new normal nanti itu UMKM karbitan. Nah, di samping itu shifting yang terjadi di samping cara delivery dari offline menjadi online, shifting produksi UMKM dan bisnis dari yang makanan menjadi non-makanan atau minuman. Kemudian juga ada yang namanya shifting dalam hal yang kita bilang adalah brand royalty. Di sini sejak COVID-19 berlangsung, di mana jumlah produksi makanan dibandingkan dengan permintaan itu jauh saja permintaan. Kenapa? Konten ini makanan yang safe, yang aman, sehingga
distribusi dan produksi makanan itu harus cepat. Kita berbicara waktu new normal nanti, semakin produksi semakin cepat melakukan delivery untuk konsumsi makanan dan minuman, maka akan pula peran dari pengusaha, khususnya UMKM atau UMKM atau menengah dan atas, itu melakukan yang namanya penjualan. Nah, di sini Suaranya hilang. halo, bisa terdengar? Halo, Ya, Pak, sudah bisa, terdengar? sudah. Oke, sudah bisa. Mundur sedikit slide-nya. Mundur sedikit, masih yang tadi yang masalah shifting. Maka ini belajar itu produk yang baik, bagaimana masalahnya, bagaimana menghitung hal dan penyebab, maka harus dilakukan yang mengenai teknologi tadi seperti disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bahkan pun maupun yang lainnya juga sempat bicara soal yang operasi segala macam. Oke, maaf, terus kembali. Nah, ke depan, saya lanjutkan, ke depan UMKM itu sudah tidak bisa lagi berdiri sendiri. Jadi UMKM itu sudah harus bisa masuk ke dalam era yang namanya di new normal ini, clustering, di mana mereka sudah tidak bisa bertahan sendiri, mereka bisa bergabung dengan koperasi-koperasi yang seperti disampaikan Pak Herbert tadi di awal. Memang di era yang lainnya, di era new normal ini, UMKM itu sangat dibutuhkan karena bicara masalah percepatan waktu produksi maupun delivery. Sehingga sudah saatnya para UMKM itu sendiri pun memperoleh pengetahuan mengenai teknologi. Nah, ke depan dengan adanya era industrialisasi 4.0 ini, yang harus diperhatikan, yang harus didukung khususnya apabila UMKM Banten mau maju di era sektor delivery online, adalah bagaimana pemerintah setempat mungkin bisa bekerja sama dengan Tiki Banten, memperbaiki infrastruktur dalam menunjang proses komunikasi yang lebih baik. Seperti ini, saya lagi komunikasi, sebenarnya saya juga ada di daerah kawasan Tangerang, ya, saya kebetulan ada di satu tempat, tapi kita dari tadi terputus-terputus. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya yang namanya satu dalam strategi UMKM itu era industrialisasi 4.0. Nah, perlu dipahami UMKM ini, lanjut Pak slide-nya Pak. Perlu dipahami UMKM ini, Bapak Ibu harus tahu, mereka bukan seperti perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sektor pendidikan luar biasa. Seperti yang ya pembicara seperti saya hari ini semua memiliki yang namanya gelar dan jabatan luar biasa. Kalau kita mau masuk ke dalam sektor UMKM, kadang-kadang saya pun ketika menyampaikan satu makalah ataupun hal kepada mereka, saya itu yang memiliki pendidikan tinggi masuk ke mereka
saya harus berbicara seperti dengan seorang anak SD. Karena mereka tidak paham. Nah, untuk itu diperlukan yang namanya SDM untuk memberdayakan SDM-nya UMKM. Nah, meningkatkan SDM mereka ini tidak mudah. Ya, kita perlu yang namanya sekarang sedang digalakkan untuk mengawinkan atau mendampingi era industrialisasi 4.0 ini diperlukan yang namanya vokasi untuk meningkatkan skill dan juga karakteristik mereka dan juga pengetahuan mereka tanpa melalui pendidikan yang lebih tinggi lagi di-upgrade, tapi skill mereka dan capacity building mereka yang harus di-upgrade. Ya. Kemudian kita ke depannya di new normal yang perlu kita percepat dalam dunia bisnis adalah di sektor UMKM. Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa ekonomi Indonesia itu hampir 90% ditopang oleh UMKM. Ya, dibandingkan sektor-sektor yang besar, walaupun income yang terbesar berasal dari sektor-sektor industri makanan minuman yang terbesar. Tapi kita jangan lupa, 98% ini ekonomi kita ditopang oleh mereka-mereka. Nah, kalau penopang 90% ini tidak segera diberdayakan, tidak segera ditingkatkan kualitasnya, tidak segera dibantu dalam hal berbagai macam infrastruktur, ya baik itu digital maupun yang lainnya, maka 90% ini akan menghancurkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, ke depan di new normal ini kita tidak hanya bicara masalah ini loh kita harus begini, ini loh kita harus cuci tangan, ini loh kita harus begini. Tapi bagaimana mengangkat derajat UMKM ini dengan didukung oleh faktor dukungan seperti infrastruktur yang lebih baik. Bagaimana supaya UMKM, karena kita kalau bicara UMKM itu tidak berbicara di kota, tidak saja bicara di desa, bahkan sampai ke pelosok-pelosok yang jauh lebih daripada desa itu ada pengusaha-pengusaha UMKM yang tetap survive. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan online bisnis ini sampai ke sektor itu, infrastruktur itu harus segera dibuat. Lanjut. Nah, sektor apa aja yang kira-kira setelah COVID ini berlalu, kita masuki era new normal? Oke, saya hanya melihat, naik lagi aja satu lagi Pak. Naik satu lagi, yang naik ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ya, nah setelah new normal ini, maaf, kelewatan Pak. Naik Pak, naik satu. Ya, oke, cukup. Nah, setelah new normal ini, bisnis apa saja yang perlu menjadi perhatian daripada para pemangku kepentingan? Di era COVID, yang mampu bertahan itu adalah di dunia, seperti Bapak Ibu tahu, kita membutuhkan banyak-banyak APD. Maka farmasi, kesehatan, itu industri yang akan mampu bisa bertahan ke depan. Kemudian makanan, ya. Kemudian IT. Nah, kalau bicara IT, dibutuhkan dukungan yang sangat besar untuk infrastruktur. Oke, nah kalau bicara lainnya yang masih bisa bertahan di new normal ini adalah retail, di mana retail ini akan melakukan shifting dari pola offline menjadi online. Online pun terbagi dua, bisa melalui internet, jaringan-jaringan yang sudah ada, maupun yang terbesar adalah melalui medsos. Yang lebih cepat dan lebih baik itu adalah berdasarkan perkenalan melalui IG, melalui yang namanya WhatsApp, maupun melalui Facebook. Nah, bagaimana dengan industri yang lain? Ada industri yang lain yang mampu kita bantu. Ya, untuk tahap berikutnya adalah di sektor perkebunan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Kenapa mereka perlu kita bantu? Karena mereka adalah sumber bahan baku untuk industri makanan yang sedang berjalan saat ini. Kalau itu tidak dibantu dan tidak diperhatikan, bagaimana mungkin produk-produk yang sudah diolah itu bisa beredar di kalangan masyarakat? Oke, terus yang tertekan atau yang sulit bertahan, apakah didiamkan? Tidak, itu bukan didiamkan, tapi kita skip untuk sementara waktu. Nah, caranya yaitu masing-masing industri melakukan pola-pola bisnis yang tidak menggunakan biaya yang sangat besar, tapi masih mampu untuk bertahan. Lanjut Pak, slide berikutnya. Ke bawah. Slide berikutnya ke bawah Pak. Oke, nah tantangan dan peluang, kalau kita bicara industri makanan, Bapak Ibu,
Makanan apa saja sih yang sebenarnya masih bisa dan sangat bagus ke depan? Yaitu makanan seperti ini. Food kategori yang masih bisa diharapkan dalam arti yang mengalami growth ke depan itu adalah seperti 9 bahan pokok lah ya, saya bilang. Beras, terigu, dan segala macam, cooking oil, susu, breakfast, can, kemudian bumbu-bumbu. Ini adalah bentuk-bentuk makanan yang akan dicari. Kenapa ini dicari? Karena ke depannya di era new normal, mereka semua akan lebih memperhatikan yang namanya faktor kesehatan. Sekarang aja kita kalau belanja pasti pulang barang-barang dilap, barang-barang dicuci, bahkan kantong plastik pun kadang-kadang dicuci, disiram. Nah, bentuk-bentuk makanan yang seperti ini akan booming di depan di new era atau newcomer ini, ya, new normal ini. Jadi makanan-makanan yang berbentuk yang safety packaging, safety food yang sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, dari saya mungkin ini saja. Kedepannya UMKM pun harus kita bina bahwa janganlah UMKM itu hanya terfokus pada sektor-sektor konsumen di level bawah. Karena level konsumen itu ada 3. 1, 2, 3. Tapi sudah mulai memikirkan konsumen di sektor 2 dan sektor 3. Tadi ada piramidanya, di mana disitulah konsumen sektor 1, sektor 2 yang belum terjamah oleh UMKM, padahal mereka membutuhkan barang. Kenapa mereka belum terjamah? Kenapa mereka sangat sektor konsumen satu sih, cek itu masih banyak bisa kita bantu. Mungkin dari saya itu, terima kasih, shalom semuanya. Ya, terima kasih Bapak Iwan Santo Wijaya. Saya betul-betul mencatat tadi bahwa 90% daripada ekonomi nasional itu dikuasai atau ditopang oleh UMKM. Saya rasa ini satu hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita, kaum intelektual, bukan saja di Banten, tetapi juga di tempat-tempat yang lain. Dan saya sangat setuju bahwa PIKI ngelek suara. Aduh, kasih terus hilang. Aduh, di mana nih Pak? Si terus. Wah. Terputus mungkin. Putus. Kurang ini juga ya. Halo, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Pak. Bisa, Mang. Mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali, ini tidak stabil. Ya, itu PR yang ditinggalkan oleh Bapak Iwan kepada kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi 90%. Dan tadi juga disampaikan bahwa ada masalah-masalah yang harus dikerjakan, bahwa UMKM ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dalam bentuk clustering. Dan juga perlu percepatan. Dan perlu teknologi.
Tadi juga beliau menyampaikan bagaimana sektor ini harus didukung oleh, tidak perlu yang muluk-muluk yang tinggi-tinggi, tetapi bahkan kita capacity building untuk mereka-mereka yang tingkat sekolahnya yang cukup memerlukan pendidikan atau training vokasi, ya, yang vokasi, dan bagaimana menggunakan online ini yang tidak menjadikan online sebagai hal yang rumit teknologi, tetapi justru dipermudah. Nah, inilah yang harus kita lakukan sebagai kaum intelektual. Apa yang bisa kita bantu di dalam masyarakat, membangun MI di dalam kondisi ini sangat luar biasa, kondisi ekonomi yang begitu berat. Tadi juga disampaikan bisnis apa saja yang dilakukan seperti APD, IT, retail, dan juga membantu pertanian. Ini satu hal betul-betul mengharapkan kompetensi daripada intelektual Kristen, walaupun tadi di sini narasumbernya mempunyai gelar-gelar akademik yang tinggi, tetapi saya sangat percaya mereka mempunyai hati yang rendah. Itu hati yang sangat ingin menolong, dan itulah sebabnya beliau-beliau ini bersedia memberikan waktu bagi kita. Bapak Ibu, kita tepuk tangan untuk Bapak Iwan Santo Wijaya. Ya, waktu jualah yang membatasi kita, dan sudah banyak dari antara kita yang terpaksa meninggalkan tempat karena ada seminar yang lain yang harus diikuti. Saya akan menutup pertemuan ini. Semua narasumber sudah ada memberikan paparannya, dan saya sudah melihat di chat itu sudah banyak masukan-masukan, bahkan komunikasi satu dengan yang lain. Saya tidak ingin membacakan lagi karena sudah begitu jelas di sana dan teman-teman sudah merespon secara langsung. Namun ini akan menjadi catatan kami nanti, sehingga kami bisa menyusun semua pembahasan ini, masukan ini, termasuk yang di chat ini, yang di chat tadi, sebagai pelengkap daripada buku yang akan kita siapkan, yang akan kita persembahkan nantinya. Nah, saya boleh merangkum apa yang sudah disampaikan tadi untuk penutupan, untuk menutup ini. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa dari yang mewakili gereja, Bapak Pendeta Dr. Donald, ya, mengatakan bahwa gereja perlu memikirkan rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam membantu jemaat, karena kita tidak selamanya bisa membantu dengan memberi bantuan-bantuan langsung, tetapi kita juga bisa bertahan mencari cara lain untuk jangka panjang. Tadi banyak pembicara yang sudah menyampaikan tentang pengembangan koperasi. Kemudian agar pandemik ini dapat menjadi pembaharuan, kita tidak takut kapan berhentinya pandemik, tetapi justru di era pandemik ini kita melakukan pembaharuan-pembaharuan. Dan kita juga tidak berpikir sebagai minoritas dalam berpikir. Walaupun dalam jumlah minoritas, tetapi di dalam berpikir, dalam mencari gagasan-gagasan, baiklah kita bekerja lebih kuat lagi. Yang kedua, dari visi dari Bapak Manlian, kita perlu melihat visi Banten ini. Apa yang bisa kita lakukan terhadap Banten ini? Dan kita perlu memperjelas, jadi kita tidak bertindak sesuai dengan apa yang kita pikirkan saja, tetapi kita berpikir bagaimana apa yang dibutuhkan oleh Banten. Dan pada kondisi yang belum puncak ini, apa yang harus kita lakukan? Dan tadi banyak narasumber sudah menyampaikan pandangan-pandangannya, dan perlu adanya terobosan di dunia pendidikan, karena dunia pendidikan ini ada dua kelompok, ada dua institusi yang melakukannya, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama. Nah, ini ada kendala ketika orang-orang mau mendapatkan profesor, itu tidak bisa dilakukan di tingkat kalau itu dilaksanakan oleh Departemen Agama.
Ini satu hal yang perlu kita sikapi, dan Pak Mandian betul-betul mengharapkan supaya PIKI Banten ini benar-benar melihat dari sisi bahwa saat ini sebenarnya pandemik itu belum berakhir, dan kita harus bisa mencari terobosan-terobosan dan berpikir secara mayoritas, bukan minoritas. Bapak Esrom juga, Dr. Esrom Panjaitan, bahkan ini yang luar biasa, beliau sudah menemukan alat COVID Buster. Alat COVID Buster ini sangat luar biasa, bisa mengambil virus, bakteri yang ada di udara itu sekitar 90-99%. Ini perlu kita kembangkan terus-menerus. Dan juga dari pembicara Bapak Dr. Sudin Sitanggang, itu kita perlu mempersiapkan prosedur-prosedur dalam menghadapi era new normal ini. Bahwa kehidupan bagaimana ketika kita membuka gereja, bagaimana SOP yang harus kita siapkan, karena yang kita hadapi bukanlah dunia nyata, tetapi dunia yang tidak kita ketahui wujudnya, maka perlu kita ada SOP atau protokol kesehatan ketika kita membuka gereja dan tempat-tempat ibadah lainnya. Dan perlu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dari wakil milenial, ini sangat baik sekali menyampaikan bahwa kaum milenial ini haruslah adaptif dan mulai mempermudah hal-hal yang rumit menjadi mudah, dan budaya hidupnya sudah tidak lagi pergi ke mall atau memerlukan ruang kerja yang besar, ya. Ini sudah menjadi tren daripada milenial. Dan satu lagi yang disampaikan yang ketiga, supaya pendidikan ditingkatkan. Nah, ini artinya sebagai intelektual Kristen, ini pendidikan ini sangat dibutuhkan, karena dengan pendidikan itulah kaum intelektual Kristen akan bisa berkontribusi. Ada satu hal lagi, Pak Herbert telah menganalisis dari awal, ya, dari membandingkan berbagai institusi atau lembaga yang bertahan sampai di new normal ini nanti. Ternyata dari hasil analisis Bapak Herbert Siagian, itu koperasi adalah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dapat berhasil bertahan nantinya di kondisi pandemik ini, di mana kita boleh menggerakkan roda ekonomi secara klaster, ya, di dalam dari anggota untuk anggota. Ya, ini sangat baik. Lalu dari sisi pendanaan juga dari anggota untuk anggota. Nah, dalam kondisi sekarang kelihatannya koperasi mampu bertahan. Tadi juga Dr. Endang Murdopo menyampaikan bahwa COVID new normal ini kita hadapi secara budaya. Ini adalah solusi yang sangat bagus, sangat bagus sekali. Bagaimana kita memainkan sebuah budaya Sunda. Saya kebetulan orang Batak, tetapi di Sunda saya sangat tertarik dengan budaya. Saya pakai baju Sunda saya pada hari Rabu di Bandung. Dan saya menikmati itu. Saya orang Batak. Nah, tapi karena saya menikmati itu, maka orang itu heran, loh, orang Batak kok pakai baju Sunda? Tapi saya nikmat dengan itu. Begitu juga dengan budaya kita menghadapi pandemik ini yang begitu bermain, ini COVID-19 main hantam kita dari gagang pintu, menghantam kita dari droplet, tapi kita buat budaya kita pakai masker. Kita bisa bersilat dengan pandemik ini. Kita pakai sabun, kita pakai hand sanitizer. Jadi ini sebuah budaya yang justru normal ini buat kita menjadi bertahan untuk menghindari dampak daripada pandemik ini. Dan tadi terakhir Bapak Iwan Santowijaya telah melihat kalau dari kita mengatasi pandemiknya, Bapak Iwan bicara soal UMKM-nya. Kita harus membantu atau terlibat dalam masyarakat supaya UMKM ini betul-betul bangkit. Karena dengan bantuan intelektual ini dikenal dengan memiliki jaringan. Intelektual ini memiliki teman, memiliki sahabat, sehingga
teman-teman kita di UMKM, apapun pendidikannya, bisa kita salurkan untuk mendapatkan training yang bersifat vokasi. Kita bisa buka jalan untuk mereka, dan kita bisa menyalurkan dengan membentuk koperasi. Itu bisa tugas intelektual. Tetapi dalam melaksanakan perdagangannya bisa dilakukan oleh mereka. Sehingga saya melihat peran daripada intelektual Kristen ini sangat strategis sekali. Sangat strategis sekali. Dan kita betul harus bisa berkontribusi di sini. Demikian Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan dari apa yang sudah kita pahami ini. Lalu mudah-mudahan tadi pesan semua pembicara dapat kita jadikan satu bunga rampai yang akan kita diskusikan nanti kepada Bapak-Bapak pemerintah dan juga kepada kita masing-masing juga, supaya kita dapat juga mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalam pembangunan masyarakat di Provinsi Banten, khususnya di kita dan umumnya nanti masyarakat Indonesia secara garis besarnya, secara umumnya. Baik, demikian saya akhiri fokus group discussion ini. Saya tidak membuka tanya jawab, mohon maaf kalau karena waktu sudah sangat dan teman-teman juga akan bertugas di tempat yang lain. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat urgent, silahkan bisa menulis di chat atau bisa nanti menghubungi narasumber. Kami akan terbuka hanya kepada narasumber, dan juga materi-materi yang disampaikan narasumber akan kita bagikan kepada semua peserta. Harapan kita itu semua dapat memenuhi rasa ketidakpuasan dari Bapak Ibu yang ingin bertanya tetapi tidak ada waktu diberikan oleh moderator. Dan kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih dan selamat menikmati weekend-nya pada Sabtu ini. Dan kami serahkan kembali kepada MC, yaitu Ibu Fitri. Ya, terima kasih Mang Jupiter. Luar biasa sekali. Bapak Ibu luar biasa sekali. Cukup setia untuk mengikuti kegiatan kita sampai siang menjelang sore ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Serangkaian acara telah kita lewati bersama. Banyak hal yang sudah dipaparkan oleh para narasumber kita yang luar biasa. Pelantikan kita juga boleh berjalan dengan baik. Akhir kata, saya Fitri Hairani sebagai MC pada siang hari ini mohon undur diri. Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu kesalahan kata dan juga banyak hal secara teknis kami mengalami kekurangan, saya mohon maaf. Kita minta Bapak Pendeta Deonal untuk bisa memimpin kita dalam doa untuk menutup acara ini. Kepada Bapak Pendeta Deonal Sinaga, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Fitri. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian, hormat, dan kemuliaan bagimu, ya Tuhan yang Maha Baik, yang telah menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada kami, anak-anak-Mu, yang tengah menghadapi pandemi virus corona yang terjadi di seluruh dunia. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kami. Tapi sebagian dari saudara-saudara kami, ada yang terinfeksi virus corona, bahkan ada yang meninggal dunia. Ada keluarga-keluarga yang bersedih karena kehilangan anggota keluarga atau menghadapi tekanan karena situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Kami mohon pertolongan Tuhan kepada mereka, memberikan kekuatan dan semangat untuk bangkit kembali dalam kehidupan mereka. Terima kasih buat kegiatan kami, kegiatan Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia secara khusus yang ada di Provinsi Banten pada hari ini. Mulai dari pelantikan para pengurus di pagi hari tadi hingga
seminar dalam fokus group discussion yang sudah berlangsung dengan sangat baik hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah semua yang telah kami bicarakan, yang telah kami dengarkan, yang telah kami sampaikan. Kiranya itu dapat termaterialisasi dalam aksi nyata untuk merespon kondisi realitas kehidupan yang sulit yang kami hadapi saat ini. Terima kasih ya Tuhan buat semua narasumber yang telah memberikan pikiran-pikiran yang terbaik sesuai dengan pergumulan mereka. Terima kasih ya Tuhan buat Bapak Dr. Jupiter Sitorus sebagai Ketua DPD PIKI Provinsi Banten yang telah memoderasi seminar kami pada hari ini. Tuhan menambahkan kekuatan dan hikmat yang daripadamu. Terima kasih buat semua panitia dan secara khusus buat MC kami, Ibu Fitri. Tuhan memberikan kekuatan, berkat, dan sukacita. Terlebih kami mohon berkat-Mu ya Tuhan pada semua peserta yang masih bertahan hingga saat ini dan juga yang sudah terlebih dahulu ya Tuhan meninggalkan pertemuan ini. Demikian juga semua pemirsa, semua yang menyaksikan kegiatan ini, yang mendapat berkat karena kegiatan ini, baik melalui siaran langsung Facebook, YouTube, ataupun melalui media-media lain. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberikan sukacita kepada mereka. Kami berdoa juga buat host kami pada hari ini yang bekerja keras, Tuhan kiranya memberkati. Terpujilah namamu ya Tuhan, dan biarlah sewaktu kami meninggalkan tempat ini, meninggalkan pertemuan ini di tempat kami masing-masing, kami tetap dalam sukacita dan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, yang kami sampaikan hanya dalam nama Putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.